Selembar daun yang kecil memang tidak akan pernah bisa menutupi seluruh dunia. Tetapi jika daun itu engkau tempelkan di matamu, maka dunia tidak akan pernah terlihat sedikit pun. Jika engkau membenciku, maka kenalilah aku seutuhnya. Jangan menilaiku dari apa yang kamu dengar, tapi nilailah aku dari apa yang kamu lihat. Jika kebencian itu semakin lama semakin dalam, apalagi jika sudah menempel di hati, maka kebaikan apapun yang aku lakukan, itu semua tidak akan pernah terlihat oleh matamu. Satu persatu orang di sekeliling kita berpamitan pulang. Ternyata hidup ini hanyalah sebentar saja. Sehebat-hebatnya manusia pasti akan dikalahkan oleh waktu. Menua, lemah, sakit-sakitan, dan pada akhirnya menyerah pada panggilan ajal. Oleh karena itu, janganlah terlalu sombong dengan apa yang sedang engkau miliki saat ini, karena semua itu hanyalah sekedar titipan, dan setiap titipan pasti akan diambil oleh pemiliknya. Kamu mau naik gunung, tapi nggak mau ribet bawa logistik. Ujung-ujungnya masak mie lagi. Mendaki gunung itu termasuk olahraga ekstrim yang pastinya memerlukan banyak sumber energi dari yang kita makan. Tapi biasanya karena keterbatasan sumber air, kita kesulitan untuk nyiapin makanan, terutama nasi. Masak nasi di gunung yang kita tahu cukup ribet. Belum lagi setelah capek mendaki, udah keburu kelaparan deh. Tapi sekarang udah ada nasi instan dari Logisin. Variannya banyak dan bisa langsung kita seduh di tempatnya. Jadi selain hemat air, hemat tempat masaknya juga. Caranya gampang banget, tinggal masukin bumbu dan air sesuai garis takarannya dan tunggu selama 12 menit. Jadi deh, tinggal makan dengan tambahan lauk lainnya. Simpel kan? Semoga tips ini membantu. Akan ada waktunya ketika orang yang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh, orang yang setia menjadi angkat kaki. Itu adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setianya tidak dihargai. Setiap orang butuh untuk dihargai perjuangannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang karena telah dihargai, atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Ia memang lelah, tapi belum boleh menyerah. Meskipun penat, harus tetap semangat. Karena kontrak sebagai pemeran utama dalam drama kehidupan belum selesai. Harus tetap tayang 24 jam setiap hari, tanpa libur sama sekali. Tanpa diberitahu seperti apa cerita esok hari, tanpa tahu seperti apa endingnya nanti. Jangan coba-coba jadi leader kalau mental lu lemah. Seorang leader itu harus punya mental baja, bukan mental manja. Ada banyak hal yang gak sesuai ekspektasi begitu kamu jadi leader. Berdasarkan pengalaman saya, ada 2 fakta pahit terbesar tentang leadership yang jarang dibahas orang. Fakta pahit yang pertama, semakin leader dihormati, semakin jauh gap hubungan dengan tim, karena mereka merasa segan. Akibatnya banyak yang jadi sungkan untuk ngasih pendapat, kritik, atau ide-ide kreatif. Mereka takut pendapatnya dianggap menyinggung atau gak sesuai sama harapan leader. Ini bahaya, karena bisa menghambat komunikasi. Padahal komunikasi adalah modal pertama bangun tim yang solid. Fakta pahit yang kedua adalah persepsi bahwa kerjaan leader cuma nyuruh-nyuruh. Banyak yang menganggap leader itu kerjanya gampang, padahal kenyataannya keberhasilan tim sangat bergantung sama keputusan dan strategi yang diambil leader. Begitu jam kerja selesai, karyawan mungkin bisa lepas tangan, tapi leader masih harus pegang tanggung jawab. Di saat anak buahnya tidur nyenyak, leader seringkali masih harus begadang mikirin strategi. Ironisnya, di saat leader dituntut untuk selalu memahami dan mendukung timnya, seringkali dia sendiri yang paling sering disalahpahami oleh orang lain. Makanya kadang jadi leader itu harus siap menerima fakta. Kalau kerjaannya itu lebih banyak bertanggung jawab ketimbang dipuji, lebih banyak ambil risiko ketimbang main aman, dan lebih banyak kerja di balik layar ketimbang berdiri paling depan. Ingat, leadership itu seni mengelola tekanan, bukan lari dari masalah. Kalau nggak kuat mental, jangan coba-coba jadi leader. So kalau kamu setuju sama video ini, tulis "aku leader" di komen. Tidak ada yang melihatmu bangun pagi. Tidak ada yang melihat kamu berbuat baik.
Tidak ada yang melihat kamu di saat gagal. Tidak ada yang melihatmu bekerja keras. Tidak ada yang melihat seberapa keras kamu belajar. Tidak ada yang melihat seberapa keras kamu berusaha. Tetapi ketika kamu berhasil, mereka bilang kamu beruntung. Jadi tidak perlu kamu tunjukkan semua hal itu, mereka tidak peduli. Mulailah pada dirimu dan yakin akan hasilnya, jangan banyak mengeluh. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, capek-capek sekali. Kiri kanan ku lihat saja, atas sosok tunggu kiris. Kiri kanan ku lihat saja, apa itu seram sekali. Nikmat termahal di dunia ini yaitu kesehatan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, coba tanya sama orang kaya atau konglomerat yang sekarang lagi sakit parah. Mau nggak dia melepaskan setengah hartanya agar bisa sembuh kembali? Gue yakin mau. Coba tanya mereka yang sekarang lagi di rumah sakit yang berjuang untuk sembuh, sudah berapa banyak biaya yang mereka keluarkan agar mereka sehat kembali. Kita yang dikasih kesehatan, tubuh yang sehat, tubuh yang normal, masa ngejaga aja nggak mau? Masa olahraga seminggu 2 kali selama 30-40 menit saja nggak mau? Bu, kalau ngasih nasihat mah anak udah gede-gedean, kan suka susah tuh. Kalau panjang-panjang, nih saya kasih tahu, bilangin sama mereka, nah, mama nggak mau pesen-pesen banyak-banyak nih kali ini nih, diajarin saja Halimah. Mau pesen mama kamu 2 hal aja. 1, jangan tinggal sholat ya nak. Sesibuk apapun kamu, serepot apapun kamu, jangan tinggal sholat. Karena kalau kamu tinggal sholat, kamu ninggal Allah. Kalau kamu ninggal Allah, Allah akan meninggalkanmu. Sementara Allah pengendali segala sesuatu. Kalau hidup kamu pengen seneng, nak, kalau kamu pengen hidupmu lancar, hidupmu baik, jangan tinggal sholat. Yang kedua, jangan tinggal sholawat. Jangan tinggalkan itu anakku sayang. Kenapa mak? Karena mama gak bisa menolong kamu nak, tapi Nabi Muhammad bisa. Membunuh semua orang yang mereka temuin kecuali orang yang naik ke gunung. Dengan hikmah Allah, kalau Ya'juj Ma'juj keluar, semua orang yang di atas gunung gak bisa dijangkau oleh mereka. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Ya'juj Ma'juj tidak mau mengejar ke gunung? Karena mereka merasa trauma waktu mereka dulu di zaman Dzulkarnain dikurung di antara 2 gunung. Makanya Allah, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, selamatkan orang-orang beriman di atas gunung Tur di Palestina. Maka siapapun orang mukmin yang di atas gunung akan selamat. Yang mereka tidak mengejar, tapi yang selain itu mereka akan bunuh. Dan mereka jumlahnya banyak sekali. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Ya'juj Ma'juj, 1 orang di antara mereka tahu dia akan mati kalau punya 1000 anak. Sampai dikatakan mereka akan turun di sebuah sungai nanti, minum di sungai ya, sungai yang besar. Mereka minum, yang terakhir datang sudah nggak dapat air, habis airnya, saking banyaknya jumlahnya.